Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, Zamrud Element Channel. Channel yang berisi tentang tutorial seputar desain elektronik, rangkaian penggodi sinyal, pemrograman microcontroller, pemrograman FPGA, pemrograman Python, pemrograman MATLAB, dan lainnya yang berbasis open source dan Windows. Kali ini akan kita bahas mengenai inverter DC to AC dengan metode gelombang kotak atau square wave. Apa itu inverter? Inverter dalam peralatan elektronik adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Berdasarkan jenis gelombangnya, terdapat 3 buah jenis inverter, yaitu inverter square wave atau push-pull, kemudian inverter modified sine wave, dan yang terakhir adalah pure sine wave. Inverter square wave atau push-pull adalah inverter yang menghasilkan gelombang kotak pada outputnya. Sedangkan inverter modified sine wave adalah inverter yang menghasilkan gelombang kotak yang termodifikasi. Kemudian untuk inverter pure sine wave adalah inverter yang menghasilkan gelombang sinus murni pada outputnya. Nah, kali ini saya akan mendesain sebuah inverter dengan metode gelombang kotak atau square wave atau push-pull. Inti dari desain inverter adalah sebuah sinyal generator pulsa dengan frekuensi 50 Hz yang dihubungkan dengan penguat arus, kemudian dihubungkan dengan trafo untuk menaikkan tegangan menjadi 220 volt AC. Pembangkit pulsa ini bisa dibuat dari sebuah microcontroller Arduino Uno yang dikeluarkan ke salah satu pin. Klep pulsa ini menghasilkan tegangan pulsa sebesar 5 volt dengan arus kecil. Untuk itu perlu dikuatkan menggunakan penguat arus sebelum disalurkan ke trafo. Trafo berfungsi untuk menginduksi medan elektromagnetik yang berasal dari sumber pulsa untuk dikeluarkan menjadi tegangan yang lebih tinggi. Sinyal kotak yang dihubungkan ke input trafo berupa 2 buah gelombang kotak yang mempunyai beda fase 180 derajat, yaitu sinyal A dan sinyal B, yang mana akan menghasilkan arus bolak-balik pada input coil trafo primer. Arus bolak-balik ini akan menginduksi inti besi dan menghasilkan gelombang elektromagnetik, sehingga coil sekunder juga terinduksi, dan akan menghasilkan tegangan lebih besar dari inputnya, yaitu sinyal C. Dalam desain inverter diperlukan 4 buah switching power MOSFET dengan konfigurasi high-bridge seperti kita lihat dalam gambar. Sebanyak 4 buah power MOSFET yang berfungsi sebagai bridge yang digunakan untuk mentransfer tegangan dari solar panel atau baterai. Pada bagian gate diberi resistor sebesar 13,5 ohm, ini sebagai pembatas arus, dan antara gate dan source diberi resistor sebesar 10 kilo ohm, ini sebagai pengaman MOSFET jika terjadi arus balik dari trafo. Masing-masing gate diberi tanda HOA, HOB, LOA, dan LOP untuk memudahkan analisis sinyal pada saat desain dan eksperimen lainnya nanti. Prinsip kerjanya adalah hanya ada 2 MOSFET yang aktif secara bersilangan, yaitu HOA dan LOP atau HOB dan LOA untuk mengalirkan arus ke trafo secara bergantian dengan arah yang berlawanan. Dari aliran arus yang bergantian dan berlawanan arah ini akan menimbulkan gelombang medan elektromagnetik sehingga tegangan output dapat dihasilkan. Saya menggunakan power MOSFET tipe HZ4008 yang mana mempunyai beberapa spesifikasi sebagai berikut. Ini dapat bekerja pada tegangan 80 volt, arus maksimumnya adalah 200 ampere dengan RDS on yang cukup kecil sebesar 0,0029 ohm atau 2,9 miliohm dengan daya maksimumnya adalah 200 watt. Kemudian selanjutnya resistor 13 ohm yang paralel dengan diode IN4148 ini berfungsi sebagai pengaman tambahan jika ada arus balik dari trafo. Arus balik ini bisa terjadi pada saat perubahan arus switching pada masing-masing MOSFET. Untuk bisa menggerakkan gate pada power MOSFET diperlukan driver yang berupa transistor daya yang mempunyai arus cukup, yaitu sekitar 1 ampere sampai 3 ampere. Saya menggunakan power transistor tipe BD139 yang dapat mengalirkan arus maksimum sebesar 1,5 ampere. Transistor ini merupakan jenis general yang biasa digunakan untuk power amplifier audio. Jadi frekuensi kerjanya maksimal adalah 20 kHz saja. Namun karena frekuensi inverter yang didesain menggunakan sinyal kotak dengan frekuensi 50 Hz saja, maka penggunaan transistor ini sudah cukup. Transistor ini dikonfigurasikan sebagai emitter follower yang mana output tegangannya adalah pada kaki emitter. Tegangan output pada kaki emitter ini akan mengikuti tegangan pada basis. Transistor ini mempunyai HEV atau penguatan sebesar 40 sehingga
dengan arus kecil pada basis akan dihasilkan arus yang cukup besar pada emitor. Kemudian tegangan pada kaki basis transistor ini dikontrol oleh operasional amplifier atau op-amp. Op-amp ini berfungsi untuk mengatur tegangan, yaitu menaikkan dan menurunkan tegangan pada kaki basis. Dengan adanya pengaturan tegangan ini, maka tegangan output AC pada trafo dapat dikontrol, yang mana pengaturan tegangan berasal dari sebuah variabel resistor sebesar 50 kilo ohm. Kemudian untuk sumber sinyal berasal dari sebuah microcontroller yang dibuat inverting pada kedua kaki outputnya, dan ini terhubung ke buffer digital IC74125. Fungsi buffer ini adalah sebagai gerbang penghubung sinyal dari microcontroller ke op-amp, yang mana IC gerbang ini dapat dibuka tutup melalui pin enable atau ENA. Inverter yang saya desain menggunakan 4 buah power MOSFET yang disusun secara bridge sehingga disebut sebagai H-bridge. MOSFET ditempatkan di atas sebuah heatsink yang cukup besar dengan dimensi 10x20x3,5 cm, sehingga diharapkan dapat meredam panas pada saat MOSFET bekerja. Untuk memudahkan pengerjaan, keempat MOSFET ini ditandai sesuai dengan nama pada desainnya, yaitu HOA, HOB, LOA, dan LOB. Selanjutnya, MOSFET ini dihubungkan dengan H-bridge gate driver. H-bridge gate driver merupakan rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai driver atau penggerak sinyal untuk menguatkan sinyal supaya arusnya lebih besar. Rangkaian ini disolder pada PCB lubang, yang mana rangkaian ini menggunakan 4 buah transistor BD139 yang dibuat konfigurasinya sebagai emitter follower. Tekanan output dari transistor ini sama dengan tekanan input pada basis, namun mempunyai arus yang lebih tinggi. Dari desain ini, arus yang dapat dihasilkan oleh rangkaian ini adalah sekitar 1 ampere maksimumnya, sehingga ini cukup untuk menggerakkan gate pada MOSFET. Hybrid gate driver ini terhubung dengan sebuah operasional amplifier atau op-amp. Op-amp digunakan sebagai penguat dan mengatur tegangan sinyal pulsa pada H-bridge gate driver ini. Tegangan dapat diatur menggunakan 2 buah variabel resistor, yang mana tegangan maksimum yang dapat diatur adalah sebesar 12 volt. Dengan adanya pengaturan tegangan ini, maka tegangan gate pada H-bridge MOSFET dapat dikontrol, sehingga tegangan AC pada output trafo juga dapat diatur. Sinyal pulsa diatur keluar masuknya melalui sebuah IC gate, namanya adalah IC gerbang gate control, yaitu IC74125, yang merupakan IC buffer digital yang berfungsi sebagai enable dan disable. IC ini digunakan sebagai salah satu pengaman pada MOSFET jika terjadi error pada rangkaian. Dengan memberikan logika tinggi pada IC ini, maka sistem akan off, dan begitu juga sebaliknya. IC op-amp dan IC buffer digital disuplai dari sebuah DC-DC converter yang telah didesain sebelumnya. DC-DC converter diset dengan tegangan sebesar 15 volt untuk mensuplai op-amp, kemudian diturunkan menjadi 5 volt melalui IC LM78L05 untuk mensuplai IC buffer digital. Dalam desain inverter ini digunakan sinyal pulsa dengan frekuensi 50 Hz, yang mana pembangkit sinyal berasal dari sebuah microcontroller Arduino Uno. Terdapat 2 sinyal clock, yaitu clock A dan clock B, yang mana kedua sinyal ini saling terbalik pulsanya. Jika clock A berlogika 1, maka clock B berlogika 0, dan begitu juga sebaliknya, sehingga terjadi arus bolak-balik pada trafo input. Dengan adanya arus bolak-balik ini, maka akan timbul medan elektromagnetik pada inti trafo, sehingga dihasilkan tegangan AC pada sisi trafo lainnya. Untuk menaikkan dan mengubah tegangan DC menjadi tegangan ASO 220 volt, digunakan sebuah transformator inti besi. Kali ini saya menggunakan trafo 3 ampere. Pulsa clock dose dari H-bridge gate driver ini punya tegangan sebesar 12 volt. Kemudian pada output H-bridge MOSFET, jika diukur tanpa trafo, ini mempunyai tegangan sebesar 12 volt. Namun jika dihubungkan dengan trafo, akan turun sebesar 9,8 volt. Karena itu, output H-bridge MOSFET dihubungkan dengan tegangan 9 volt pada input trafo, sehingga ini nanti bisa menghasilkan tegangan antara 220 volt hingga 250 volt AC. Dan maksimal daya yang dapat dihasilkan oleh trafo ini adalah sekitar 27 watt. Ini jika tidak ada rugi-rugi pada trafo ya. Kemudian perangkat lunak dibuat menggunakan compiler Arduino, yang mana untuk membuat sinyal generator gelombang pulsa atau gelombang kotak dibutuhkan timer 0 sebagai sumber clocknya, dan 2 buah pin microcontroller sebagai tempat mengeluarkan sinyal.
Pertama, microcontroller akan menginisialisasi timer 0 dan untuk dapat digunakan sebagai pembangkit pulsa. Pembangkit pulsa dibuat dalam metode PWM yang dapat diatur dari pulsanya. Kemudian untuk membuat pulsa dengan frekuensi 50 Hz, maka ini diperlukan dari pulsa sebesar 10 milisecond untuk logika tinggi dan 10 milisecond untuk logika rendah, sehingga total periodenya adalah sebesar 20 milisecond. Kemudian program dibuat looping untuk memberikan gelombang pulsa kontinu. Program ini sangat sederhana karena hanya mengeluarkan sinyal pulsa ke kedua pin microcontroller, yaitu port B0 dan port B1. Eksperimen inverter dilakukan untuk mengetahui bahwa inverter yang didesain dapat menghasilkan tegangan 220 volt dan dapat menghidupkan lampu LED seperti yang terlihat dalam uji coba. Inverter dicoba untuk menghidupkan 20 lampu LED yang dayanya adalah 5 watt dan 8 watt. Tegangan AC tanpa beban terukur sebesar 253 volt, sedangkan pada beban lampu LED 5 watt terukur 208 volt dan pada beban lampu LED 8 watt terukur 200 volt. Ini sumber power diambil dari solar panel dengan tegangan rata-rata solar panel adalah 36 sampai 38 volt. Kemudian pada saluran tegangan input diberi fuse atau segel 15 ampere ini sebagai pengaman jika terjadi short circuit atau terjadi beban berlebih pada rangkaian. Eksperimen berikut memperlihatkan beberapa sinyal hasil eksperimen inverter dengan menggunakan gelombang kotak. Sinyal ini diukur dan direkam menggunakan osiloskop yang dimulai dari sinyal generator yang menghasilkan gelombang kotak dengan beda fase 180 derajat. Kemudian diukur pada kaki gate pada hybrid MOSFET yang menghasilkan tegangan 12 volt. Kemudian diukur pada output hybrid power MOSFET atau pada kaki source atau pada input kaki trafo 9 volt. Ini menghasilkan tegangan sekitar 9,8 volt. Kemudian diukur pada output trafo pada kaki 2 dan 0 volt. Ini menghasilkan tegangan sekitar 253 volt. Ini jika diukur tanpa beban ya. Kemudian kita coba menggunakan beban lampu LED 5 watt dan menghasilkan tegangan AC pada trafo sekitar 210 volt. Kemudian dites menggunakan beban lampu LED sebesar 8 watt. Ini menghasilkan tegangan AC pada trafo sekitar 200 volt. Hasil eksperimen inverter dalam beberapa keadaan beban diperlihatkan dalam tabel, yang mana dapat menghidupkan beban lampu LED 5 watt dan 8 watt. Sedangkan efisiensi dari hasil eksperimen ini diperoleh rata-rata sebesar 11% saja. Dalam eksperimen terdengar bunyi berisik yang terjadi pada DC-DC converter, dan setelah dicek ternyata ada ripple tegangan dengan frekuensi sebesar 100 Hz pada jalur input solar panel. Ripple tegangan terjadi karena efek switching pada power MOSFET yang memerlukan daya yang cukup besar untuk mendrive trafo penaik tegangan. Kemudian solusinya adalah diberi sebuah filter LC pada rangkaian input DC-DC converter dengan jumlah lintang 9 buah dan diameter kawatnya adalah 1 mm. Kemudian ditambah kapasitor 10.000 mikrofarad 50 volt. Ini dengan adanya penambahan filter ini dapat mengurangi amplitudo ripple tegangan hingga separuhnya lebih. Ini masih terdapat suara berisik pada DC-DC converter, namun tidak sekencang sebelumnya yang tanpa filter. Kemudian coba tes kembali menggunakan lampu LED 5 watt dan 8 watt. Hasil eksperimen adalah terlihat di dalam tabel. Dengan penambahan filter AC justru menambah arus disipasi daya, di mana pemakaian tanpa beban memakan arus sebesar 1,5 ampere. Sedangkan untuk pengujian beban 5 watt masih normal ya, dengan tegangan keluarnya 212 volt AC. Namun pada beban 8 watt tegangan turun menjadi 180 volt AC. Ini dengan penambahan filter AC ini justru malah menurunkan efisiensi daya dengan rata-rata efisiensinya adalah sebesar 8%. Prototipe inverter sederhana yang menggunakan sinyal gelombang kotak sudah selesai dirakit dan dites menggunakan 6 bulat sebesar 5 watt dan 8 watt, yang mana tegangan output trafo masih stabil pada daya 5 watt dan 8 watt. Sedangkan temperatur pada heatsink terukur sebesar 50 derajat Celcius. Dari hasil eksperimen ini kita bisa menghitung efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah kemampuan inverter dalam mengkonversi energi listrik DC menjadi energi listrik AC.
yang mana efisiensi ini diukur dalam persen. Efisiensi diukur dari perbandingan daya output dan daya input. Dalam inverter ini, daya outputnya adalah lampu LED, sedangkan daya inputnya adalah solar panel yang masuk ke inverter. Desain tanpa filter AC akan mempunyai ripple tegangan pada jalur power input dan memberikan suara berisik pada DC-DC converter dengan efisiensi daya sebesar 11%. Dengan penambahan filter AC, noise ripple pada tekanan jalur power dapat diredam dan efek suara berisik semakin sedikit, namun efisiensi justru turun menjadi 8%. Nah, inverter yang saya desain ini, tekanan outputnya adalah square wave, jadi ini bukan sinus. Jadi ini cocoknya untuk beban lampu LED saja ya ini. Ini tidak cocok untuk beban yang mengandung motor seperti kulkas, AC, kipas angin atau komputer. Demikian video tutorial tentang pembuatan inverter DC AC 220 volt dengan metode gelombang kotak atau square wave atau push pull dengan efisiensi yang masih cukup rendah ya, sekitar 10% saja. Ini desain ini masih perlu diperbaiki. Mungkin dalam video selanjutnya saya akan buat desain inverter dengan metode gelombang sinus. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan tutorial ini. Nantikan video selanjutnya seputar elektronik desain dan pemrograman embedded system. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.